Tadi Apalagi sekarang nih. ikan lele, ikan paus, apalagi kan banyak. Ikan neri. Hah? Ikan neri. Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Ayo Ikan Bran, teri, semangat. ikan lele, ikan paus, ikan Pasti teri, bisa. satu lagi. Ikan kontol. Kenapa? Kenapa? Aduh, Ikan apa? Ikan pakus. Sebutkan apa prestasinya Kaisang. Ya nggak tahu. Pokok tanya saya. Silahkan ditanyakan kepada para pendukungnya. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan dasar. Tenang saja bos, tenang saja. Ngomongnya gedabrus bohong. Alah, cah cilik, tukang pisang goreng. Ngomong sok dewa padahal ya ngono lah. Kayak kejebrus. Baru masuk comberan. Aduh. Bohong terus. bohong terus. Malu sendiri. Keluarga pembohong. Pembohong. Salam akal sehat. Yang dikatakan Samsul ternyata cerdas, viral sedunia. Wih, mantap. Emang para pendukung 02 cerdas-cerdas ya. Sama kayak Mas Gibran gitu kan. Cerdas banget. Mungkin para pendukungnya Pak Ganjar ataupun Pak Anies yang kurang pemahaman aja. Mungkin kurang cerdas, kurang pengetahuan gitu ya. Para pendukungnya Pak Ganjar sama Pak Anies itu kan tidak tahu ya. Mungkin karena kebodohannya ya. Tidak tahu bahwa yang namanya penambang ilegal itu memiliki surat izin. Beda dengan para pendukungnya Pak Prabowo ataupun para pendukungnya Mas Gibran. Mereka tahu gitu bahwa yang namanya penambang ilegal itu memiliki surat izin gitu, ataupun IUP, ya kan? Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Gibran, saking cerdasnya Mas Gibran ketika ditanya di acara debat bahwa bagaimana caranya untuk menangani atau mengatasi banyaknya penambang ilegal yang selama ini terjadi di Indonesia. Mas Gibran saking cerdasnya menjawab, simpel saja, tinggal dicabut IUP-nya. Tinggal dicabut surat izinnya, kan gitu ya. Mungkin kebodohan dari para pendukungnya Pak Ganjar sama Pak Anies yang tidak tahu gitu bahwa yang namanya tambang ilegal itu memiliki surat izin yang mungkin yang resmi gitu ya, yang resmi yang tidak memiliki surat izin gitu, sedangkan yang ilegal itu pasti memiliki surat izin. Makanya Mas Gibran ketika banyak penambang ilegal yang terjadi di Indonesia akan cabut surat izinnya gitu kan. Nah, sedangkan yang resmi gitu kan, yang resmi gitu kan, atau yang legal gitu kan, ya mungkin gimana ya, mungkin akan ditangkapin kali ya. Karena tidak memiliki surat izin itu penambang yang resmi ataupun yang legal gitu ya. Waduh, bahaya ini penambang yang resmi gitu kan, ataupun yang legal gitu, nggak memiliki surat izin. Beda dengan penambang ilegal yang memiliki surat izinnya. Pendukung 02. Makanya apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu saking cerdasnya sampai viral sedunia. Mantap. Emang cerdas-cerdas para pendukungnya 02 itu luar biasa. Beras baru 15.000 aja sekilo, kalian sibuk minta ampun. Tampol. Setir ya. Soalnya tadi lewat beranda aku. Sebenarnya malas aku mau apain.
Tapi udah kelewatan si mulut ibu ini. Inilah ciri 02, tapi nggak seluruh ya. Yang otaknya itu hanya dipakai untuk isi perut sendiri. Nggak mikirin itu isi perut tetangga, isi perut saudara-saudara dia yang lain. Mungkin yang hidupnya di bawah dia gitu. Nggak mikir, yang penting dia kenyang aja udah cukup. Padahal dalam hatinya untuk saat itu terlihat dari gimik wajahnya itu. Padahal dia itu ngenes dengan kebijakan pemerintah yang sekarang. Apa-apa naik, tapi sok bahagia karena piti-pitinya itu udah selalu membanggakan ya apa yang dia dukung gitu loh. Walaupun keputusannya itu UKT naik, anaknya nggak bisa kuliah ntarnya kan, sampai SMA doang gitu kan. Habis itu dibebani masalah tapera gitu kan. Tambah ngenes sebenarnya, tapi karena nahan malu, piti-pitinya terlalu membanggakan, ya akhirnya gini inilah. Padahal hatinya nangis itu. Jadi hidup sok bahagia. Jadi gini loh Bu, bukan apa-apa ya. Anak abah itu cerdas. Jadi anak abah itu dukung suatu paslon. Ini biar ibu sadar. Jadi tujuannya bukan mementingkan isi perut pribadi ya. Karena kebijakan betul, selama betul. ini yang dibuat pemerintah itu nyusahin saudara-saudara, termasuk dirinya gitu loh. Jadi apa-apa naik, pajak naik gitu kan. Itu kan mereka nggak mikirin diri sendiri sebenarnya, mikirin generasi berikutnya, gimana nanti nasib anaknya, anak cucunya, tetangganya yang nggak mampu, yang hidupnya di bawah kehidupan kami gitu loh. Kalau mikir pribadi maaf Bu ya, maaf kalau mikirin isi perut sendiri. Cuma kesalahan kan kita nyalahin pemerintah gitu loh Bu. Jadi ibu coba sekolah yang bener Bu, belajar undang-undang apa tugas pemerintah. Jadi setiap paslon itu yang ditagih janjinya. Kayak Jokowi janji ya kan, dulu SMK sampai sekarang 10 tahun loh Bu, goib. Lapangan kerja nggak ada. Yang ada lapangan kerja itu untuk anaknya, untuk kelompok-kelompoknya. Ibu nggak mikir sampai ke situ kan? Karena ibu yang dipikirin isi perut ibu sendiri, tanpa mikirin itu tetangga ibu yang kelaparan karena kebijakan pemerintah yang tadinya oke lah gajinya cukup untuk beli beras ya kan. Begitu kenaikan pajak segala macam dibebankan untuk rakyat, akhirnya kehidupannya kan otomatis makin berkurang. Karena udah dipotong banyak hal tadi. Termasuk ya pajak, kenaikan harga, yang tadinya bisa nyimpen nggak bisa nyimpen gitu loh Bu. Iya kan? Jadi ibu tolonglah mulut itu jangan bacotnya yang nggak sesuai. Ya. Salam waras. Salam waras. Yap. Bagi pendukung 02 yang penting bansos lancar, permasalahan bahan pokok naik atau pajak naik itu tidak menjadi permasalahan. Apalagi seorang ibu-ibu seperti yang ada di video tadi. Karena yang bekerja banting tulang menjadi kuli adalah suaminya, dia tinggal menerima setoran dari suaminya. Makanya apa-apa dirasa ringan. Saya kira inilah sikap egois yang betul-betul menimbulkan kesengsaraan banyak rakyat Indonesia karena hanya berpikir persoalan dirinya sendiri tanpa berpikir bagaimana kehidupan orang lain, dampak dari apa yang menjadi pilihannya hanya karena persoalan bansos, sehingga memilih pemimpin yang tidak berpikir persoalan bagaimana agar bisa mensejahterakan rakyat, tetapi bagaimana agar bisa mensejahterakan diri dan keluarganya maupun kelompoknya. Saya kira ini sudah menjadi pembelajaran bahwa kedepannya kita betul-betul belajar, tidak lagi terbius dengan iming-iming bansos yang diberikan oleh orang-orang yang hanya berpikir bagaimana agar bisa merebut kekuasaan itu dan tidak berpikir persoalan rakyat. Seperti apa yang dilakukan oleh Jokowi, Prabowo maupun Gibran. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira saya tidak berlama-lama. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang ada di video pertama tadi dan juga ada manfaat dari video yang saya up. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan tetap tegak lurus dengan sebuah kebenaran, keadilan, bagaimana agar kesejahteraan menghampiri seluruh rakyat Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.